masih istiqomah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan yang di dalamnya berbagai macam rangkaian ibadah, salah satunya kita akan sholat tarawih bersama. Salawat serta salam semoga dilimpahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Isya dan Tarawih dalam Allah. Judul untuk kita pada malam hari ini adalah penyebab sombong. Jadi penyebab kesombongan. Orang sombong itu kata Nabi, batul haq wa ghudun nas. Batul haq wa ghudun nas. Orang yang tidak mau menerima kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam riwayat, makhluk yang sombong di alam ini adalah iblis. Dalam riwayat seperti itu, karena iblis menganggap dirinya diciptakan dari api, malaikat dari cahaya, Nabi Adam dari tanah. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau karena merasa diri yang paling hebat. Ya. Kemudian juga sebelum sombongnya dia juga merasa hasad, tidak mau ada orang yang lebih dari kita. Itulah sombong. Jadi penyebab sombong itu apa? Yang pertama adalah ziyadatul mal. Ketika kita diberi kelebihan harta, nah itu adalah sesuatu yang sangat diincar oleh iblis. Karena iblis itu dia tidak peduli dengan orang itu ibadahnya hebat, hartanya banyak, kedudukannya tinggi, ibadahnya bagus. Ketika dia sedikit saja memasukkan sombong di dalam hatinya, maka sudah cukup bagi iblis untuk ikut sebagai pengikutnya di akhirat kelak di neraka. Karena iblis telah diberikan oleh Allah karena tidak mau sujud untuk tinggal di neraka selama-lamanya. Maka dia mencari pengikut dengan cara mencari anak cucu Adam supaya terjerumus ke dalam kesombongan. Jadi harta atau ziyadatul mal itu adalah salah satu orang yang menyebabkan kita akan menjadi sombong, terjerumus ke dalam kesombongan. Yang kedua, ziyadatul mansib. Jadi kedudukan, diberi kelebihan kedudukan, diberi jabatan. Fir'aun itu memiliki kedudukan, bukan tidak mengetahui bahwa apa yang diajarkan oleh Musa itu benar. Dia tahu, dia mengetahui bahwa ajaran yang disampaikan itu adalah ajaran benar. Tapi karena dia merasa tidak ingin ada orang lain yang lebih tinggi darinya, maka tidak mau mengakui Musa sebagai utusan Allah, bahkan mengaku sebagai Tuhan, sehingga ditenggelamkan di laut. Yang ketiga, penyebab kesombongan adalah ziyadatul ilm. Jadi diberikan ilmu yang lebih. Jadi kalau kita memiliki ilmu yang lebih, kadang-kadang kita terjerumus menganggap orang lain, menyepelekan orang lain karena kita merasa ilmunya lebih tinggi. Sudah S1, S2, S3, profesor, kalau ada bicara yang di bawahnya dianggap tidak level. Nah ini yang setan atau iblis memberikan atau menerapkan ke hati kita itu agar kita terjerumus ke dalam kesombongan.
Lalu yang terakhir adalah sombong itu penyebabnya adalah ziyadatul ta'ah. Jadi kita, kalau kita merasa diri kita yang paling taat, menganggap orang lain dengan sebelah mata, atau bahkan mengatakan bahwa dia belum diberi hidayah. Nah, ini juga kita harus hati-hati, jangan sampai tergelincir ke dalam kesombongan itu. Cirinya dua tadi. Satu, ya, ketika ada orang memberikan sesuatu, memberikan nasihat yang lebih mudah dari kita atau lebih rendah kedudukan dari kita, tidak mau menerima. Yang kedua tadi, merendahkan, tidak mau orang lain berada di atas kita. Nah, itu ketika ada ciri-ciri itu, maka kita harus cepat-cepat istighfar. Jadi orang yang sombong memang biasanya tidak mau menerima orang lain lebih tinggi dari dia, dan dia biasanya akan tunduk ketika ada orang lain yang lebih tinggi darinya. Bahkan walaupun ada yang lebih tinggi, masih keras. Jadi itu yang menjerumuskan kita ke dalam kesombongan. Dalam satu riwayat, ketika Ali bin Abi Thalib di masa perang Rasulullah dulu, setiap latihan Ali bin Abi Thalib ini memiliki tubuh yang kekar, dan dia bisa mengalahkan 3 sahabat sekaligus. Jadi ketika berlatih tanding, para sahabat selalu kalah, begitu seterusnya, sehingga Nabi melihat sepertinya Ali ini jangan-jangan nanti terjerumus dalam kesombongan. Maka didekatkan Ali, wahai Ali, saya bangga dengan kamu bisa selalu menang ketika bertanding, sehingga para sahabat semuanya kalah. Jangan sampai terjerumus ke dalam kesombongan, kata Nabi, karena masih ada orang lain yang lebih tangguh daripada kamu. Lalu Ali bertanya, siapa ya Rasulullah orang yang lebih tangguh itu? Kata Nabi, kalau kamu penasaran, silahkan besok temui orang yang sedang mengembala kambing di balik bukit itu. Kalau kamu bisa mengalahkan orang itu, maka kamulah yang paling tangguh. Maka Sayyidina Ali penasaran. Besoknya ditemuilah di kaki bukit ada orang yang sedang mengembala kambing. Lalu ditanya, apakah Anda yang disampaikan Rasulullah bahwa sanggup mengalahkan saya? Kata orang itu, semua bertanya juga. Kalau begitu, mari kita bertanya. Maka dalam kisah itu dia duel sampai 3 kali. Yang pertama Ali kalah, yang kedua kalah lagi, terus yang ketiga kalah, sampai Ali mengakui kekuatan atau ketangguhan orang itu. Lalu Ali merasa, baik, saya merasa mengaku kalah. Lalu dia penasaran, ternyata waktu duel itu wajahnya ditutupi surga. Jadi ketika dibuka, terkejut Ali bahwa orang yang mengalahkan itu ternyata Rasulullah SAW. Jadi ternyata Nabi sendiri orang yang bisa mengalahkan Ali. Maka begitu caranya mendidik orang yang sombong, tetapi dengan cara tidak ketahuan orang lain, diajak di bawah bukit sehingga tidak merendahkan Ali bin Abi Thalib. Jadi kata Nabi, memang orang sombong itu kita tidak boleh sombong, tetapi ada yang boleh sombong terhadap orang yang sombong. Dalam hadis dikatakan, tawaddu ma'al mutawaddiina fa inna ma'al mutawaddiina shadaqah wa tarkabaru ma'al mutakabbirina fa inna takabbaru ma'al
kita boleh sombong terhadap orang yang sombong, karena sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah, tetapi dengan cara seperti yang Nabi lakukan, dengan cara tidak merendahkan orang tersebut. Jadi kita cari cara ketika kita melihat orang lain sombong. Jadi sombong juga, kata Nabi, orang yang sombong itu tidak akan mencium bau surga. Semoga kita terhindar dari rasa sombong, karena rasa sombong itu kadang-kadang di dalam hati kita juga sombong. Itu Allah sudah catat. Dalam satu kisah diriwayatkan, ketika Nabi Isa berjalan dengan sahabatnya, lalu dia berjalan di pantai, sahabatnya mengikuti. Lalu ketika di pantai, di pinggir laut itu, Nabi Isa berjalan di air. Ternyata Nabi Isa bisa berjalan di air, berjalan. Sahabatnya yang di belakang itu ikut berjalan di belakang. Ternyata dia juga bisa berjalan di air. Kata yang di belakang, kata sahabatnya, kalau begitu apa bedanya Nabi Isa dengan saya juga bisa berjalan di air, dalam hati gitu ya. Tapi ketika berbicara seperti itu langsung tenggelam. Langsung ditarik oleh Nabi Isa, bahwa Nabi Isa mengatakan sesungguhnya di dalam hatimu masih ada merendahkan orang lain. Jadi merendahkan Nabi. Jadi dalam hati saja kita sombong itu Allah sudah memberikan teguran. Jadi apalagi kita terang-terangan. Jadi mudah-mudahan kultum yang singkat ini bisa memberikan pelajaran untuk kita semua agar terhindar dari kesombongan, karena kesombongan itu adalah warisan dari iblis. Maka salah satu penyebab kita untuk masuk ke surga adalah kesombongan. Hati-hati, maka dua hal itu kita tidak boleh, tidak mau menerima kebenaran. Nanti syukur kita akan ada kajian tausiah